Yo, kembali lagi bersama saya di channel Million Miles. Kali ini segmen nyangkruk kita kebetulan kedatangan tamu dari Novosibirsk kalau nggak salah. Oke, inilah dia. Itu going apaan sih? Bisa tolong kasih mati nggak? Yo, sini. Ini udah backsoundnya ya, going udah macam fashion show. Yes, Oke. siap. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama. Nama aku Risti, asal aku dari Surabaya, Indonesia, dan aku sekarang kuliah di Rusia, di kota Novosibirsk. Mungkin kalau teman-teman kurang tahu, mungkin tahu Siberia ya, yang dingin banget itu ya. Nah, itu saya kuliah di sana. Nanti di ada NSU. mapnya di sini. Oke, siap. Oke, jadi kesini maksudnya datang ke Rusia pertama kali itu gimana sih? Maksudnya bisa nggak ceritain kok bisa gitu loh datang ke sini? Jadi aku datang ke sini tuh tahun 2019. Aku ikut seleksinya pemerintah Rusia ya, waktu itu dia ngadain beasiswa gitu. Saya ikut seleksinya dan alhamdulillah singkatnya saya lolos, dan tahun 2019 itu datang dari Surabaya ke Rusia. Terus Itu susah nggak sih kayak pertanyaan-pertanyaan apa waktu seleksi itu? Waktu seleksi dia bilang susah ya, nggak juga, dibilang gampang juga nggak juga. Jadi itu lebih karena kita bilangnya apa ya, subjektif gitu ya, beda-beda tiap orang. Karena ada yang bilang susah, ada yang bilang enggak. Itu tergantung dari gimana interview dan kesiapan kita aja sih kayak gitu. Karena kayak saya sendiri sih waktu itu nggak lama-lama ya, waktu itu di interviewnya. Ya ada iklan lewat sedikit. Tapi teman saya tuh ada tuh yang dia di interviewnya nggak lama gitu kan, jadi kayak ada 1 jam, tapi saya cuma kayak beberapa menit aja sih. Itu beasiswa full, maksudnya termasuk biaya hidup ditanggung juga atau bagaimana? Enggak, jadi untuk S1, S2 dan S3 sih ini kita beasiswanya nggak full, jadi cuma beasiswa pemerintah buat ini aja, buat kuliah aja, jadi uang kuliah. Itu aja. Cuman kita per bulannya dapat yang namanya stipend itu semacam kayak uang saku gitu. Cuma teman-teman jangan berharap nominalnya kayak jutaan gitu, enggak sama sekali enggak. Jadi itu nominalnya dikit. Paling cuman buat cover uang asrama, biaya buat bayar dormitory ya, sama paling sedikit-sedikit jajan gitu aja sih. Jadi kita nganggapnya tuh seperti kayak uang tambahan gitu aja, uang tambahan buat jajan. Datang ke sini 2000 berapa tadi? 19. 2019. Benar. Maaf ya agak nyantai COVID dikit. berarti ya, sebelum sebelum COVID nih. Nah, keluh kesahnya kuliah pas COVID ini apa? Aduh, banyak banget sih sebenarnya. Online juga berarti ya? Online juga, COVID online. Cuman nggak tahu ya, saya sendiri merasa COVID ketika saya kuliah online itu saya jadi lebih paham dong. Jadi aneh banget teman-teman saya tuh dia makin nggak paham, tapi saya ketika COVID dan ketika online ini saya merasa bahwa semakin ada peningkatan banget dalam pembelajaran. Dalam artian saya lebih paham gitu apa yang diajarkan dosennya. Mungkin karena ini ya, karena saya kan international student ya. Sombong amat. Karena kebetulan saya juga kuliahnya bareng teman-teman Rusia. Dosennya pun juga bicara bahasa Rusia. Itu menjadi sebuah struggle tersendiri sih untuk mengerti apa yang dosen bilang. Tanpa dosen itu coret-coret di papan gitu kan. Karena banyak banget dosennya sekarang kan cuma cerita gitu ya. Atau coret-coret pun juga kadang-kadang tulisannya kayak ceker ayam kayak gitu. Sedangkan saya nggak bisa baca gitu tulisan Rusia, bagaimana ya Bu? Tulisan dokter bener gitu ya. tulisan Rusia Bu kalau nggak ceker ayam tuh udah bingung. Mereka ceker ayam makin bingung ini ngomong apa gitu kan. Kayak sesuai dengan apa ya istilahnya, pengalaman teman-teman mahasiswa yang lainnya itu juga kadang mereka struggle-nya itu nggak paham, entah itu kadang dosennya cuma oke lah ini kerjain apa sih istilahnya itu, exam, tugas apa? bukan Kontrolnya bukan apa? satu bukan Nih. bacot bukan kok kayak kuis gini ya, tebak-tebakan gini. Pokoknya yang dikasih tugas gitu loh, apa sih? Leksia. Nah, leksia. Jadi mereka cuma kayak pasang rekaman video dia gitu langsung dipajang, jadi kelihatan kayak dia online padahal aslinya dia lagi tidur. Benar. Diakalin lah seperti itu. Saya juga kadang gitu sih. Cuman kebuka deh katanya ya. Aduh malu kali. Tapi enggak sih.
kebanyakan dosen-dosen saya mereka jadi ngajarnya lebih lambat ritmenya. Kemudian dosennya juga ngasih PowerPoint biasanya. Jadi apa ya, kita bisa mengulang materi gitu loh. Dan di PowerPoint kan tulisannya huruf balok nih, huruf-huruf yang bukan tulisan tangan kayak ceker ayam gitu kan. Jadi kita sangat bisa lebih paham lebih gampang gitu. Cuman memang sih kalau kelas online tuh bener-bener ngebuat kita jadi apa ya, malas ya kadang-kadang mau masuk karena ya gimana ya, online gitu kan. Kita aja nggak mandi biasanya kan, datang udah pakai baju piyama gitu, paling off cam off mic gitu kan. Kalau di Inovasi Bir biasanya cuaca paling rendah itu berapa minus? Paling rendah ya, itu kita bisa minus 48 tahun ini tadi kemarin. Minus 48. Tapi tuh kilo satu minus 50 atau berapa itu. Kan kita ada balkon ya, ada balkon tuh, ada pintu tuh. Itu sampai kita selotip loh, biar anginnya tuh nggak masuk. Ya, paham. Udah diselotip, esnya itu di dalam. Jadi kamar kita tuh beres. Di pintu itu beres. Nah ini pengalaman juga sih waktu sebelum di Peter, saya tinggalnya di Kota Perm. Oh ya, di Perm ya. Sempet paling rendah itu di sana ya baru minus 38 minus 38 benar. Itu kebetulan lagi pilek nih. Keluar ngisi gini, yang keluar salju jadinya, bukannya ingus tapi malah salju. Ada pengalaman dulu mahasiswa yang baru datang di Indonesia kalau nggak salah waktu itu lagi panas-panasnya. Datang ke Peter, kami jemput di bandara. Saya lupa namanya siapa waktu itu. Saya bandara mimisan. Oh ampun. Saking dia nggak kuat dingin. Benar-benar saking dingin sekali. Jadi akhirnya kami bawa ke rumah sakit, bukan ke asramanya dia. Gara-gara itu. Emang bener sih kalau di Rusia tuh emang ekstrimnya luar biasa untuk apa suhunya. Sering mimisan juga kadang-kadang kalau misalkan, bukan mimisan sih, saya tuh nggak pernah mimisan, cuman kadang-kadang luka gitu kan di hidung kan. Kayak gitu. Itu luka mungkin gara-gara ngupil kali gitu. Kayaknya gitu ya. Bagus ya, saya gara-gara ngupil ya, bukan gara-gara ini. Ngomong-ngomong, Risti ini juga YouTuber juga ya? Iya, benar-benar. Saya juga ini. Apa nama channelnya? Channelnya namanya Risti Crispy. Guys, subscribe. Siap. Risti Crispy. Itu Risti Crispy. Itu terinspirasi dari mana kok ngambil nama itu? Risti Crispy. Jadi emang nama saya Risti dan memang saya orangnya nggak tahu ya, saya tuh kepikiran suka makan ayam goreng gitu. Crispy itu kan kayak kerupuk atau keripik atau ayam goreng tuh. Suka banget makan ayam crispy dulu kan. Gitu. Makanya pas pertama kali dikasih tunjuk sama teman-teman, Risti keceplosan ya, Ricis malah. Itu kan ya, kayak keceplosan. Ya. Aduh. Yang itu jangan di-follow, yang di-follow yang Ristinya, oke? Siap. Sudah banyak itu. Mau bagi-bagi. Teman-teman mahasiswa yang datang ke Rusia, tiap orang punya latar belakang yang macam-macam ya. Benar. Atau tujuannya pun beda-beda. Benar. Ada yang pertama kali datang pengennya kerja, dia kuliah, tapi di samping itu pengen kerja juga gitu. Benar. Ada yang datang ke Rusia pengen cari cewek gitu. Benar. Atau cari cowok, atau cari ya pasangan lah Rusia gitu. Nah, ada nggak kira-kira Risti ini pengen punya jodoh orang Rusia? Waduh. Apa ini Rusia? Sebenarnya gimana ya, saya tuh jujur aja sampai sekarang saya tuh bukan tipikal yang kepikiran jodoh sih, maksudnya nggak tahu ya. Bener, nggak tahu, jadi emang belum ada hasrat aja gitu ya sih, kayak banyak sih orang-orang ganteng gitu kan ya, tapi yang mau sama saya juga nggak ada. Masa juga di situ juga itu masalah juga ya. Lu harus pede dulu lah. Iya, pede itu nomor 1. Siap. Gitu. Selama ini kayaknya lebih fokus belajar sih kalau kesini. Belum ada pengen cari jodoh itu belum ada sih. Siap. S1 ya? S1 benar. Ambil jurusan apa? Informatika bisnis. Beda nggak sih sama informatika bisnis di Indonesia? Di Indonesia tuh setahu saya cuma ada 1 univ, itu pun swasta. Nggak tahu deh sampai sekarang itu masih ada apa enggak. Tapi saya belum pernah lihat, dan saya juga udah cari-cari sih nggak ada di Indonesia. Itu tuh kayak apa ya, gampangannya tuh kita gabungin aja lah IT sama bisnis gitu kan. Pendekatan paling dekatnya mungkin kayak algoritma gitu ya. Nih kalau teman-teman habis cari sepatu nih, cari sepatu di internet, terus tiba-tiba teman-teman buka Twitter atau buka Instagram ada iklan sepatu lewat. Nah, kita juga belajar nih kayak gitu. Jadi gimana sih? Itu kan salah satu strategi marketing ya. Nah, itu dipelajari dari algoritma gitu kan. Anak orang ini tuh habis cari apa kayak gitu. Waktu lulus SMA itu emang targetnya saya mau kuliah di Rusia. Itu emang sudah ditargetkan atau memang kesempatan datang begitu aja? Kesempatan datang. Nah, yang kasih tahu waktu itu dari mana waktu itu dapat info? Jadi waktu itu dapat info dari kebetulan dari kakak kelas ya, ada yang ke Rusia juga ya. Saya cuma coba aja waktu apply gitu kan. Terus nggak tahu ya dapat, tiba-tiba lolos. Ya udah berangkat gitu.
Tapi emang pengen kuliah di luar negeri sih. Cuma dulu sebenarnya nggak planning ke Rusia sama sekali gitu. Cuma tiba-tiba kayak beda lulus di Rusia, dilihatnya juga negara Eropa kan, dan negara yang jarang banget dicamar sama orang Indonesia gitu kan. Aku tuh sukanya kayak gitu sih, jadi aku suka yang jarang-jarang anti mainstream. Bener, capek kalau kita ke Cina juga ada banyak banget orang Indonesia di Cina. Lokasinya Eropa. Benar. Tapi biaya hidupnya lebih murah daripada Benar, Eropa. biaya hidupnya Asia, lokasinya Eropa, mantap Benar, tuh. benar. Kalau zaman saya dulu, aduh itu zaman berapa puluh tahun lalu tuh. Udah lama ya, udah merasa tua ya Bapak ya. Kalau zaman dulu kita dapat informasinya itu ditempel di mading. Dan itu pun ada 2 yang pasti bisa berangkat nih. Entah kalau kamu nggak tajir banget, kalau nggak tajir pinter. Nah, aku pas-pasan di tengah-tengah gitu loh. Pas-pasan deh. Nah, di tengah-tengah. Nggak banget ini, nggak tajir banget, nggak tajir tajir banget. juga ya enggak ya, keluarga menengah lah istilahnya. Pinter juga enggak gitu loh, jadi ya tengah-tengah. Jadi waktu itu agak susah juga, gimana sih pengen banget kuliah di luar negeri. Pas datang ke Rusia ya karena pekerjaan itu tadi, dengar teman-teman mahasiswa gimana sih kok bisa dapet beasiswa, mereka cerita, lu datang aja ke PKR di Jakarta. Apa tuh PKR? Pusat Kebudayaan Rusia. Terus ngapain? Udah apply aja di situ. Anjir gampang banget. Iya, sumpah gampang banget. Nah, yang kadang saya jengkelnya apa sih, teman-teman yang lain itu kayak kuliah dibuat mainan gitu loh. Jadi kadang saya bilang ke teman-teman yang baru-baru ini, kuliah sungguh-sungguh karena banyak loh teman-teman yang pengen ada di posisi kalian. Ini datang ke Peter untuk liburan aja. Iya, ini liburan nih, lagi habis stres. Liburan atau bolos? Liburan. Yo. Enggak dong, aku liburan dong. Aku belum masuk kuliah, aku kuliah tanggal 8. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Mohon maaf. Soalnya banyak yang bolos. Yang bolos ada Peter. Aku tahu nggak sih guys, aku di Peter ya, aku berharap aku tuh maksudnya di Peter itu, maksudnya kan aku pikir orang-orang Indonesia kan orang Indonesia normal ya. Nah aku saya Peter tuh tau nggak sih, balik-balik aku tuh sekarang meso-meso gitu loh. Karena teman-teman aku tuh banyak banget di sini, ternyata orang-orang Jawa, orang Surabaya, orang Malang, Banyuwangi, guys dari Siji nemplok cowok kabeh. Ditanya nanti balik-balik, kamu dari Peter atau dari Indonesia ini? Kok balik-balik cowok? Cak-coane metu kabeh ya Allah. Surabaya di mana? Timur aku Kak, aku di ITS. Dekat daerah ITS itu. Di ITS tinggalnya. Kamu tinggal di kampus ITS-nya? Karena perumahannya. Oh, oke. Karena perumahan ya emang luas banget sih. Bener, angkot aja sampai masuk ke dalam. Angkot sampai masuk ke dalam itu udah. Ada bis sendiri di dalam makanya. Bener. Itu tadi guys, ngobrol-ngobrol kita dengan teman kita Risti ya. May I ask something? Iya ya. What? Do you like Russian weather? Oh my god. Already? Yeah, I like it, but at some cases I hate it. I was planning to escape from Novosibirsk because it was like minus. Okay, subtitle di bawah ya. Because it was like minus 28 something. But then when I came to Moscow, it's like minus 10. And it was so freaking cold also in Moscow. Dikacangin. Hostnya dikacangin guys. You come inside here. Finish first. Yeah, and then Second question is, mohon maaf Pak. do you like Russian men? I asked already. I mean, like my friends, they are nice to me, like as a friends, but shut up. Ya, kita kebetulan banyak audiens di samping ini. Nobar guys, nobar. Nanti tak mintain tiket nanti, tiket nobarnya nanti. Hostnya ganti ya guys. Hostnya ganti. Continue. Ya, itulah tadi ngobrol-ngobrol kita. Mohon maaf banyak sekilas infonya. Jangan lupa subscribe dan share Million Miles channel dan juga Crispy. Oke. Dan juga follow Instagramnya, nanti ada di deskripsi, kita akan berikan. Oke guys, sampai ketemu pada kesempatan selanjutnya. Salam satu nyali. Wani. Ciao. Ciao. Bye bye. Ciao.